Selamat pagi Alpha Omega Church Jakarta. Baik-baik semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita puji dan muliakan nama Tuhan di hari spesial ini. Come on, go. Kita nyanyikan sama-sama, come on.
di tempat ini saat ini karena kemurahan Tuhan, amin. Sing it to God. Oleh karena kemurahan-Mu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat. Oleh karena kemurahan-Mu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Makasih Tuhan, Kau orang sungguh baik. Let's lift up our hand together, come on. Bayangkan buku tanpamu, segenap hidupku menjadi berarti. Segenap hidupku berserah padamu. Pada saat ini semua karenamu. Oleh karena kemurahan-Mu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat. Oleh karena kemurahan-Mu ku berdiri sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku
Tuhan, tapi karena kemurahan-Mu kami bisa ada di hari ini. Untuk itu Tuhan kami akan berpuji. For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life
Dan iman kami letakkan pada satu yang mampu membelah lautan. Kami percaya Tuhan, apa-apa tantangan depan kami, Kau bisa. Mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Sejati, Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat sejati. Kau deklarasikan bersama, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Kau boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita pagi hari ini. Thank you Jesus, terima kasih ya Tuhan. Siang hari ini kita akan sama-sama merayakan karya Yesus dalam kehidupan kita semua. Saya ingin mengajak kita mengambil elemen perjamuan kudus yang ada di kursi kita masing-masing. Sementara kita mengambil elemen perjamuan kudus, Anda boleh pegang roti di tangan kanan kita masing-masing, cawan di tangan kiri kita masing-masing. Bapa yang di surga, kami berterima kasih ya Tuhan. Karya mujizat terbesar yang Kau kerjakan bagi hidup kami
adalah ketika Engkau mati di atas kayu salib, menyerahkan hidupmu buat semua dosa, kesalahan, kutuk, kegagalan, sakit, penyakit kehidupan kami. Supaya hari ini kami boleh jadi orang yang dimerdekakan. Hari ini kami boleh jadi orang yang sudah ditebus. Hari ini kami boleh jadi orang yang diampuni. Hari ini kami boleh jadi orang yang melihat kemenangan di depan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau bukan hanya Tuhan yang mati, tapi Engkau juga Tuhan yang bangkit dari segala kematian, mengalahkan segala sesuatu. Supaya kami juga boleh bersama dengan Tuhan, punya kuasa kemenangan itu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sadarkan dan ingatkan kami, kuasa-Mu itu menyertai setiap kami. Kuasa kemenangan itu ada di dalam kami. Dan Engkau urapi kami hari ini, sekali lagi dan sekali lagi, dengan kuasa kemenangan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya dengan suara yang lantang. Bukankah roti yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Yesus mari makan bersama dan ucapan syukur. Boleh pegang cawan di tangan kanan kita masing-masing. Terima kasih ya Tuhan buat kuasa darah-Mu. Terima kasih darah-Mu dicurahkan untuk setiap kami. Kalau ada di antara kami hari yang datang dengan kondisi kami berdosa, kami tahu dalam persekutuan dengan darah Yesus ada pengampunan, dan kami diberikan pengertian untuk hidup yang benaran yang baru di dalam Engkau. Kalau ada di antara kami hari yang datang dengan semangat yang mulai pudar, iman yang mulai goyah, saat kami persekutuan kuasa darah Yesus, kami boleh lihat bahwa di dalam Engkau ada pengharapan yang pasti. Ada kekuatan yang baru buat setiap kehidupan kami. Kalau ada di antara kami yang sakit ya Tuhan, baik itu secara fisik maupun secara batin dan jiwa kami, dalam persekutuan kuasa darah Yesus di dalam Engkau ada kesembuhan, ada pemulihan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada satu kutuk pun yang dapat menempa kehidupan kami, karena kuasa darah Yesus lebih besar dari segala-galanya. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya. Bukankah cawan yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Yesus mari minum dan terima mujizat kita bersama. Mari tampilkan kedua tangan kita ke harapan Tuhan tinggi-tinggi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari bersama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Angkat tangan kita tinggi ke harapan Tuhan. Yang membelah laut, yang terluka, sungguh Engkau perkasa. Amin. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati.
hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan saya tahu dan percaya bahwa kuasa-Nya ada bersama dengan kita. Dan siang hari ini kenapa enggak kita angkat kedua tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Bagi siapapun kita di ruangan ini, kalau Anda punya permohonan doa, Anda punya permintaan doa, Anda punya ucapan syukur, kenapa enggak penuhi ruangan ini dengan doa kita sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Saya ingin mengajak kita semua angkat tangan kita, naikkan doa kita bersama. Are you ready Alpha Omega Church? Dalam hitungan ketiga semua berdoa. 1, 2, 3. Come on semua berdoa. Shikiri la 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 basyakara la 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 la. Oh kiri la 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 basyadara la 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 la. Koriara nara tara nara la basyandara la 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 la. Kiriara la 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 basyandara la 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 la. Kuasa muri siri. Kiriara la 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 basyandara la 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 la. Oh kiriara la 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 basyere. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan, oh kuasa-Mu, jamahan-Mu. Siara la 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 la. Kiria la 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 la. Oh biara taranda la 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 syakara la 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 la. Mari angkat tangan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mujizat, mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Amin. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mata kami melihat, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Oh, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kemana saya kasih tepuk tangan sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan kita. Oh syara la 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 base kiri la 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 syara la la la. Terpujilah Engkau Tuhan, kuasa-Mu, kebaikan-Mu, kedahsyatan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih ya Tuhan. Siapa kami Engkau terus memperhatikan kehidupan kami. Engkau jadikan kami biji mata-Mu. Engkau jadikan kami kesayangannya Tuhan. Sadarkan kami bahwa semua pikiran negatif yang mungkin mengganggu hidup kami itu gak berasal dari Tuhan. Tapi ingatkan kami bahwa Tuhan sayang kami, Tuhan peduli, Tuhan mengerti setiap kehidupan kami. Bahkan Kau maha tahu, sangat tahu untuk setiap hal yang kami perlukan dan kami butuhkan dalam kehidupan kami. Engkau tahu dan Kau terus terlibat dan berkarya dalam hidup kami. Bapak, hari ini kami memulai serial kami yang baru. Kami berdoa ya Tuhan, biar hikmat-Mu itu boleh diturunkan atas setiap kami untuk boleh mengerti pembahasan hari ini. Kami mau buka hati dan pikiran kami selebar-lebarnya.
Bangun kami jadi pria, jadi wanita yang makin hari makin serupa dengan Yesus. Dan terus ready to build and celebrate for the glory of God. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata, amin, amin. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Sebelum Anda duduk, boleh say hi kanan kiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Praise God. Silakan duduk kembali, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman dari media. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan juga menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa dan antusias. What a powerful presence of God that we just felt. And thank you so much for your enthusiasm too. Dan di Alpha Omega Church we also believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. Jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat di dalam pertemuan komsel kita masing-masing. Kalau Anda belum berkomsel, kita bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat untuk Anda. Berikut ini ada beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan bersama. Setiap hari Minggu kita ada ibadah Joy Jakarta di 10.30 di Ruang Joy. Jangan lupa untuk para mami dan daddy untuk mengajak para putra-putrinya untuk join dan juga bergabung bersama-sama. Untuk teens nih, usia 12-15 tahun, EOC Jakarta selalu mengadakan ibadah teens secara on-site setiap hari Minggu pukul 11 di Ruang Teens. Jangan lupa untuk mengajak teman-teman kita dan saudara kalian semua. Mari kita siapkan diri untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you all. Di komsel, diajak pelayanan, aduh nggak dulu deh. Atau ayo kamu jadi tim inti ya, aduh tapi aku nggak tahu harus ngapain. Apalagi ini, habis gini kayaknya kamu yang jadi back aja. Enggak, no. Well, seringkali itu terjadi atau mungkin pernah terjadi sama kita semua. Nah, Alpha Omega Church sih pengen ngajak kita untuk yuk kita selalu naik level, tapi tentunya kita dibekali dong. Nah, kita akan mengadakan yang namanya Cell Group Live dan Cell Group Facilitator yang hanya akan masing-masing satu pertemuan saja yang akan kita lakukan di tanggal 6 dan tanggal 13 Oktober 2023. So, masing-masing hanya satu pertemuan, yuk kita ikut sama-sama, kita dibekali bareng-bareng, terutama untuk Anda yang nih tadi udah diajak-ajakin pelayanan, ditawarin jadi tim inti atau digadang-gadang jadi pemimpin kelompok sel, lebih kita takut, kita juga nggak tahu what to expect, nggak tahu harus ngapain. Nah, di kelas ini Anda akan dijelaskan apa yang akan terjadi dan saya sangat excited bagaimana Tuhan akan memakai kehidupan kita semua. Dan saya yakin banget Anda akan berjalan dan mengalami journey yang luar biasa banget bersama dengan Tuhan. It will be very, very personal dan saya yakin ini bisa dimulai dari 2 pertemuan yang akan sangat mengubahkan kehidupan kita. Catat tanggalnya, sign yourself up and be blessed. Hai semuanya, kepemimpinan adalah sebuah karunia yang bisa kita pelajari, yang bisa kita kembangkan dalam kehidupan kita. Dan tentunya karunia Tuhan ini di area kepemimpinan adalah sesuatu hal yang kita perlukan. Baik itu memimpin diri sendiri, pribadi kita, keluarga kita, orang di sekitar kita, termasuk di area pelayanan kita. Alpha Omega Church memfasilitasi kita semua untuk ada sebuah kelas namanya Leading Life. Nah, dari kelas Leading Life ini kita berdoa semua kita bisa diperlengkapi untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pelayan Tuhan, yang kita bisa memimpin orang lain dengan cara yang lebih baik dan cara yang lebih sehat. Oleh sebab itu adalah dalam kelas Leading Life bagi semua pemimpin yang ada di gereja ini, bagi Anda jemaat yang ingin upgrade dalam area kepemimpinan saudara, menghadapi tantangan dan masalah yang akan ada di depan kita semua. Oleh sebab itu saya mengundang kita semua, Anda semua untuk ada di kelas Leading Life yang akan diadakan di bulan Oktober. Ini akan menolong kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Be there, be blessed, and God bless you. Selamat siang semuanya, senang sekali kalau kita bisa kumpul sama-sama hari ini. Dan sebentar kita akan sama-sama memberikan persembahan. Di AOC Anda nggak pernah dipaksa. Tapi ketika kita sama-sama membawa persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan, kita tahu bahwa kita melakukannya karena Tuhan terlebih dulu mengasihi
Dia terlebih dulu memberkati, Dia terlebih dulu memelihara kehidupan kita semua. Nah, oleh sebab itu sedikit update bahwa pembangunan untuk relokasi kita terus berjalan dan diharapkan bulan Oktober kita sudah mulai, ini sudah mulai Oktober ya, kita sudah mulai ke interior, lalu setelah itu akan ada beberapa alat dari tempat ini yang akan dipindahkan. So kita berdoa terus supaya Tuhan melancarkan ya dan bahkan memberkati persiapan perpindahan kita ke tempat relokasi kita yang baru. Mari kita berdoa bersama untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih buat hari yang sungguh indah. Kalau kami boleh berdoa, memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan, memohon, meminta. Dan bahkan hari ini kami diberi kesempatan memuji Tuhan lewat persembahan keuangan kami. Kami berterima kasih ya Tuhan, Kau selalu memikirkan kami, Engkau peduli akan kami. Dan Kau selalu menyediakan. Terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh jadi kepanjangan tangan Tuhan. Lewat persembahan kami supaya Gereja Alpha Omega Church boleh terus menjadi wadahnya jembatan bagi orang yang berdosa dan orang yang enggak sempurna untuk ketemu dengan Tuhan, ngalamin Yesus, ngalamin perubahan di dalam Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang sungguh indah hari ini. Kami siap memberi dengan sukacita dan semua yang siap memberi dengan sukacita sama-sama kita berkata, amin, amin. Asher, please, thank you. Thank you buat setiap persembahan kita. So selamat datang semuanya di Alpha Omega Church. Dan kalau hari ini kita bisa beribadah bersama itu sungguh karena saya percaya Tuhan itu kasih anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa buat kita. Nah hari ini kita masuk dalam sebuah serial yang baru yang kita beri judul, tema bulan ini adalah My Favorite Sin. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, My Favorite Sins, dosa favorit. Coba Anda pikir-pikir, nggak usah dijawab ya. Kira-kira dosa favorit saudara apa, ya kan? Kira-kira dosa favorit kita ini apa? Yang kadang mungkin orang di sekitar kita nggak tahu, yang mungkin kita sembunyikan. Tapi ternyata ada banyak orang itu punya dosa favorit. Nah, hari ini di bagian yang pertama dari dosa favorit, kita dari Alpha Omega Church, seluruh keluarga besar AOC, kita membahas tentang bagian yang pertama yaitu tentang berbohong kecil, tentang berbohong kecil. Ini nggak ngomongin bohong-bohong yang gede ya, ngomongin tentang berbohong kecil. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, berbohong kecil. Nah, semua orang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pasti bergumul dengan yang namanya dosa berbohong. Mau itu dari ibu rumah tangga, mau itu dari profesional, mau itu dari pemimpin di perusahaan, di toko, di kantor, di dagang, atau bahkan pemimpin rohani sekalipun, pelayan Tuhan sekalipun, kita semua masih bisa bergumul dengan yang namanya ini, berbohong. Nah mungkin beberapa saudara mikir gini, aduh topik berbohong kayak gini ngapain sih dibahas? Apa emang masih relevan bahas-bahas soal berbohong atau enggak berbohong? Mana ada sih orang di dunia ini yang enggak pernah bohong, ya kan? Aduh kalau cuman bohong kecil apa salahnya sih? Kadang kita itu pikir gitu. Lalu kadang kita mengklasifikasikan, ada bohong kecil, ada bohong besar. Ya, kadang kita coba membagi, ada yang namanya bohong kecil, ada bohong yang gede gitu saudara. Nah terus ada mungkin yang ngomongnya gini, gimana kalau kita itu bohong tapi demi kebaikan? Iya kan, kadang kita itu menjustifikasi apa yang kita lakukan karena katanya demi kebaikan. Nah sehingga di Indonesia, mohon maaf ya, di Indonesia bukan rahasia umum, katanya gini, kalau orang tinggal di Indonesia nggak bohong mana bisa sih gitu. Ya kan, sehingga kita semua bergumul dengan yang namanya berbohong. Tapi anehnya gini saudara, anehnya ya, kalau Anda ketemu sama pemimpin perusahaan, nggak Kristen sekalipun, tahu mereka ngomong apa saudara? Mereka ngomongnya gini, ya kalau bisa kita tuh cari orang yang jujur. Lebih baik jujur nggak seberapa bisa daripada bisa tapi nggak jujur.
Hah? Aneh tapi saudara ya. Katanya di Indonesia ini, katanya di Indonesia kalau nggak bohong mana bisa. Tapi kalau pemimpin perusahaan, nggak Kristen sekalipun, nyarinya gitu. Kalau bisa kita cari orang yang jujur. Nggak seberapa pinter, tapi yang penting jujur. Daripada pinter tapi suka bohong. Nah, saudara berarti gini, aneh ya. Yang satu bilang, bohong nggak apa-apalah dikit-dikit. Tapi yang satu lagi juga bilang gini, kalau bisa cari yang nggak suka bohong. Cari orang yang jujur. Nah sehingga gimana nih? Gimana nih kita tuh ngatasin yang namanya berbohong, kita menghadapi yang namanya godaan untuk berbohong. Karena semua kita akan jadi berpikir seberapa jauh sih terlalu jauh itu. Seberapa jauh sih sebetulnya terlalu jauh. Nah sehingga kita perlu nih lihat apa sih kata Alkitab, ya, kata Alkitab tentang berbohong. Ini semua akan menjadi panduan bagi kita, bagi saya, bagi semua kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan goalnya adalah dari serial di bulan ini menolong kita semua makin hari makin serupa dengan Yesus. Dan kita semua boleh dibangun jadi pribadi, pria, wanita yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah apa kata Alkitab? Yang pertama saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak Anda lihat dari Lukas pasal yang ke-16, Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mendapatkan, saya ingin ajak Anda baca ayat ini sama-sama ya. 2, 3, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini kata Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu saya ingin membawa kita ke poin yang A tentang ini saudara. Tentang apa yang terjadi dengan otak kita saat kita berbohong. Apa yang terjadi dengan otak kita saat kita berbohong. So ada sebuah survei dilakukan oleh University College London dan Duke University. Mereka itu bikin yang namanya game atau tes kejujuran. Nah game atau tes kejujuran ini dilakukan dalam satu paket atau dalam satu kantong atau satu toples. Itu diisi yang namanya, kita kasih contoh 1.500 perak misalnya gitu ya, 1.500 rupiah lah gitu. Nah lalu ada orang A dan ada orang B. Nah sementara ini orang A dia harus ambil ya kan, dia harus ambil lalu dia hitung. Dari toples itu dia harus ambil lalu dia hitung, lalu yang B harus nebak. Jadi yang A ini harus ambil uang-uang receh, lalu dia hitung, lalu yang B harus nebak. Nah selisihnya itu akan diberikan kepada yang A. Ya, selisihnya itu akan diberikan kepada yang A. Jadi misalnya yang A ini dia ambil, lalu dia dapatnya misalnya 800 gitu ya. Dia dapat 800, lalu kalau misalnya sampai si B ini nebaknya, oh dia cuma dapat 700, maka yang A ini akan ditambahin lagi, ditambahin 100 supaya jadi genap 800. Nah akhirnya karena itu sudah tahu kan peraturannya, rules of the game-nya udah tahu, akhirnya yang A ini pinter, lama-lama orang-orang tuh pinter, mereka udah ngerti. Kalau ambilnya dapatnya 800, mereka ngomongnya itu 1000. Ya, mereka ngomongnya 1100 dinaik-naikin. Supaya kalau ini nebaknya rendah, dia dapatnya lebih banyak. Dia dapatnya lebih banyak. Nah itu adalah salah satu contoh tentang yang namanya gini, tes kejujuran yang dilakukan di dua universitas tersebut. Nah menariknya ditemukan gini, orang itu cenderung pelan-pelan dia akan menaikkan. Ya, kalau misalnya dia dapatnya 800, supaya dia dapat tambahan, supaya ininya marginnya makin tinggi, dia akan ngakunya, oh aku dapat 900. Lalu pelan-pelan dinaikkan, oh aku dapat 950. Selalu pelan-pelan dinaikkan, selalu pelan-pelan dinaikkan, dan selalu pelan-pelan dinaikkan. Demikian juga itu yang terjadi dengan otak kita saat kita berbohong. Dari satu bohong kecil, lama-lama kita akan selalu naikin lagi, kita naikin level kita naikin lagi level berbohong kita, sampai akhirnya bohong itu jadi makin besar. Makanya tidak kaget kalau yang namanya kebohongan itu digambarkan seperti bola salju. Ya kalau misalnya kita lagi di Kanada atau kita di Amerika lalu kita mau bikin yang namanya bola salju atau kita mau bikin snowman. Snowman itu nggak perlu sebetulnya ditumpuk nggak perlu. Dia cukup digelindingkan aja, dia akan ambil semua salju yang lain. Nah kebohongan itu sama.
digelindingkan aja, dia akan seperti bola salju yang akan makin tergulung, lalu akan makin besar dan makin besar dan makin besar. Makanya Tuhan Yesus dia itu pernah bilang dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 tadi. Dia menasehati ini. Secara konteksnya ini memberitahukan kepada kita tentang kondisi diri kita. Dan khususnya melihat jauh lebih spesifik ketika kita mulai berbohong. Lukas 16 ayat 10 bilang apa? Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Barang siapa, perhatikan bagian yang kedua ini. Ini yang seringkali kita nggak perhatikan, tapi Tuhan Yesus, dia mention kata-kata bagian yang kedua. Harusnya dia cukup kok, cuma ngomong sampai setia dengan perkara kecil, kamu akan dipercaya dengan perkara lebih besar. Cukup, tapi Tuhan Yesus dia juga mau mention nih. Dia juga mau menyebutkan tentang ini. Barang siapa nggak benar dalam perkara kecil, dia juga tidak benar dalam perkara yang besar. Contoh ya, contoh. Di perjanjian lama waktu itu, Abraham ini dia tuh mulai dikenal, dia mulai dihormati, dia mulai kaya raya. Ya kan, lalu dia mulai, hidup saya ini berarti, hidup saya ini berharga. Sesuatu kali dia itu ketemu sama raja. Ya, dia dalam perjalanan dia ketemu raja, 2 kali dia itu minta istrinya untuk bohong. Kalau kamu ketemu sama raja ini ya, 2 kali, jangan bilang kamu istriku. Karena nanti aku ini dibunuh, ya kan? So dia mulai mikir ini tentang dirinya, tentang prestis dirinya, tentang nilai dirinya. Lalu dia bilang, kalau ketemu sama raja jangan bilang kalau kamu istriku, nanti dia bisa dihabisin. Lalu diambil jadi istrinya. Daripada dia dibunuh lebih baik istrinya diambil. Jadi bilang aja kamu adikku gitu. Dan 2 kali ini Tuhan itu turut terlibat loh. Sampai Tuhan turut terlibat untuk membenahi kesalahannya Abraham. Nah, menunjukkan kepada kita semua bahwa sebetulnya bohong kecil, bohong besar, di konteksnya Abraham waktu itu apa salahnya sih dia ngaku? Karena dia juga pengusaha, dia juga makin kaya raya, dia dihormati. Apa salahnya dia spare his life, menjaga nyawanya, lalu suruh istrinya bohong. Jangan bilang kamu istriku, kamu adalah adikku. Karena sangat cantik sekali itu istrinya. Nah, tapi ternyata Tuhan pay attention. Dari hal yang kelihatannya kecil sederhana, itu justru malah mendatangkan malapetaka yang besar. Nah, oleh sebab itu Tuhan tegur lewat kedua raja tersebut, kok kamu bohong? Kok kamu nggak ngaku bahwa Sarah ini istrimu? Nah, dari situ kita tuh ngelihat bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terjadi adalah gini, kalau kita nggak ditegur soal kebohongan kita, kalau kita tidak diingatkan soal kebohongan kita, sadari kebohongan itu seperti bola salju. Makin lama dia akan menggelinding dan makin besar dan makin besar dan makin besar. Oleh sebab itu Tuhan dia mau mengingatkan kepada kita, hati-hatilah juga ketika kita membiasakan diri kita dengan yang namanya berbohong. Karena yang terjadi sekali lagi kita akan mulai naikkan level kita dalam berbohong. Lalu lama-lama ini akan jadi bola salju yang makin besar. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita bisa pelajari adalah gini, hati-hati menjadi celah. Hati-hati menjadi celah. Kita manusia itu kan sukanya nanya ya, seringkali itu kita nanya, boleh nggak sih bohong? Boleh nggak sih bohong, ya kan? Artinya gini, kita sebetulnya kepingin kompromi. Kalau batas udah ditaruh di sini, kalau bisa batasnya nggak di sini, dimundurin lagi. Selalu kita manusia itu gitu. Kalau batasnya udah di sini, batasnya minta dimundurin. Kalau batas udah di sini, kita minta pindah sini. Kalau udah di sini, kita minta pindah sini. Kalau udah di sini, kita minta pindah di sini. Selalu yang terjadi dengan manusia adalah kita ini kompromi dengan batasan. Kita selalu mencoba menggeser batasan hanya untuk keinginan kita. Sehingga masa dosa sih bohong kecil, bener ya? Kan kadang di pikiran kita ini mikirnya gitu. Kalau bohong demi kebaikan kan boleh-boleh juga. Mana bisa kita tinggal di Indonesia ini nggak bohong. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang harus kita pikirkan pertanyaannya bukan boleh nggak boleh. Karena kita ini orang dewasa, kita orang yang udah ngerti kebenaran firman Tuhan. Kita tahu prinsip firman Tuhan. Yang harus dipertanyakan bukan boleh nggak boleh. Yang harus dipertanyakan adalah jadi celah nggak? Kebohongan kita ini kan jadi celah enggak? Itu yang harus dipertanyakan, lebih dari sekedar boleh enggak boleh.
Bagi pria, bagi wanita, bagi suami, bagi istri, bagi orang tua, bagi anak. Yang perlu dipertanyakan itu bukan boleh atau enggak bolehnya. Tapi kebohongan kita ini jadi celah enggak? Hati-hatinya adalah jadi celah. Itu yang perlu kita perhatikan. Karena nanti dari kebiasaan yang sangat kecil dia akan jadi kebiasaan yang lebih besar lagi. Nah Tuhan tuh kan ngerti manusia ini sukanya mindah standar. Tuhan tuh tahu manusia itu suka mindah batas. Makanya dari sejak awal kepada Israel Tuhan itu sudah ngomong apa? Dalam 10 perintah Allah. Kalau yang dulu pernah ngikuti masa sekolah minggu kemungkinan Anda ingat isinya salah satu 10 perintah Allah apa? Jangan mengucapkan saksi dusta. Artinya kan gak boleh bohong. Tapi Tuhan udah kasih standar jangan bohong ya, manusia nego. Sudah dikasih tahu jangan bohong ya, manusianya nego. Tuhan kalau boleh digeser sini ya, masa bohong dikit nggak boleh. Masa bohong untuk kebenaran nggak boleh. Masa bohong untuk kebaikan nggak boleh. Tuhan saya geser dikit lagi ya kalau boleh. Padahal Tuhan tuh udah kasih standar sama kita. Kitanya ini yang seringkali sukanya tuh kompromi dan nego-nego sama Tuhan. Padahal jelas di 10 perintah Allah Tuhan bilang apa? Tuhan bilang jangan mengucapkan saksi dusta. Nah tujuannya itu buat apa? Kenapa kok sampai Tuhan tuh ngomong kayak gitu? Mungkin Anda punya pertanyaan yang Anda merasa gini, ya tapi dari tadi Pastor Elisa nggak jawab, boleh nggak bohong kecil? Dari tadi Pastor Elisa nggak jawab, mana bisa kita hidup di Indonesia tanpa berbohong? Saudara mau tahu nggak? Ada orang yang sangat berhikmat, suatu hari dia pernah menuliskan kata-kata ini. Amsal 6 ayat 27 sampai 28. Amsal 6 ayat 27 sampai 28 ini ditulis oleh orang yang sangat berhikmat. Lalu dia mengucapkan kata-kata ini, dapatkah orang membawa api dalam gelombung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Ya sekali lagi coba Anda pikirkan kata-kata orang berhikmat ini, dapatkah orang membawa api dalam gelombung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Nah sehingga yang perlu kita pikirkan bukan soal boleh nggak boleh berbohong. Tapi nanti jadi celah nggak bagi kehidupan kita. Kan Rasul Paulus dia bilang dalam Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan buka celah kepada iblis. Karena dalam Roma ya, kalau mungkin Anda mau lihat dalam Roma 6 ayat 7 sampai 8, ada macam-macam keinginan. Dan seringkali iblis itu pakai apa? Keinginan-keinginan kita, keinginan-keinginan manusia kita itu sebagai celah. Demikian juga bohong itu dipakai oleh iblis jadi celah dalam kehidupan kita. Nah sehingga kalau mungkin Anda nanyanya, saya boleh nggak bohong? Saya masih perlu nggak bohong? Sekali lagi bukan soal boleh nggak boleh atau perlu nggak perlu. Tapi soal ini jadi celah nggak bagi hidup kita. Yang ketiga, yang kita pelajari tentang berbohong. Tuhan dan kebohongan. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, Tuhan dan kebohongan. Sekali lagi dengan suara yang lebih keras, 2, 3, Tuhan dan kebohongan. Amsal 6 ayat 16 sampai 19 bilang gini ayatnya. Coba perhatikan ayat ini. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lalu yang kedua apa? Lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan. Salah satunya apa saudara? Lidah dusta. Lidah dusta ini yang masuk dalam list tersebut. Jadi mungkin alasan kita, ini kembali ke pertanyaan kita, alasan kita, iya saya kan bohong untuk menutupi kelemahan saya. Ya kan? Tetap kok lidah dusta kan. Oh yes, tapi saya ini bohong demi nama Yesus bahkan. Tetap itu lidah dusta. Atau bahkan ini, tapi saya bohong demi anak-anak yatim piatu yang saya bantu ini gitu. Tetap aja kan, itu lidah dusta. Ketika kita pakai alasan apapun
untuk buka celah dalam kehidupan kita, maka itu disebut sebagai lidah dusta loh, saudara. Apalagi lidah bohong. Nah makanya Tuhan tuh selalu menekankan dirinya itu adalah jalan dan kebenaran. Artinya gitu, dia tuh nggak mau kompromi sebetulnya. Dia nggak mau kita itu geser-geser standar. Dia nggak mau kita ini mindah-mindah batas. Dia nggak mau kita kompromi dengan yang namanya bohong kecil, bohong besar, bohong demi kebaikan, bohong demi apa. Kita manusia yang bikin itu semua. Kita semua yang bikin definisi itu. Karena Tuhan cuma gini loh, dia itu sadar. Yohanes 8 ayat 44 bilang apa? Ada dua bapak, ada bapak kebenaran, ada bapak segala dusta. Yohanes 8 ayat 44, siapa bapak segala dusta? Iblis. Jadi yang dia kepingin adalah gini, hati-hati bohong yang kita izinkan dalam hidup kita itu jadi celah iblis untuk menguasai kehidupan kita. Makanya kepada Israel ini udah zaman bahula loh Israel itu. 10 perintah Allah itu salah satunya adalah jangan mengucapkan saksi dusta. Supaya kita ini tidak dikendalikan oleh iblis lewat kebohongan dan kebiasaan bohong kecil yang kita lakukan dalam hidup kita. Karena itu akan merusak pernikahan. Itu akan merusak yang namanya keluarga. Itu akan merusak yang namanya integritas. Itu akan merusak karakter kita sendiri. Merusak banyak hal. Nah sehingga gimana caranya supaya kebohongan ini enggak makin besar dalam kehidupan kita. Aplikasinya adalah yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa kita lakukan adalah minta pengampunan Tuhan. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, minta pengampunan Tuhan. Tuhan itu sangat baik buat hidup kita. Kita manusia kadang masih suka berbohong, dia beri kesempatan buat kita untuk bertobat loh. Tuhan itu sangat-sangat bermurah hati. Kita ini orang berdosa yang masih seringkali bikin kesalahan. Tuhan kasih kita kesempatan untuk apa? Bertobat, masih bisa berkarya, bahkan kalau Anda kerja, kita semua itu masih diberi kesempatan yang namanya untung, cuan dalam hidup saudara, ya kan? Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan itu sangat baik walaupun kita ini ngawur, ngaco kadang kehidupannya. Dia izinkan kita punya kesempatan untuk bertobat, bahkan berkarya dalam kehidupan ini. Nah selama kita masih punya kesempatan, kenapa enggak tiap hari datang dan segera minta pengampunan Tuhan? Minta pengampunan Tuhan dan kita bertobat. Bertobat itu artinya kita itu berbalik dari kebiasaan kita yang sebelumnya. So kalau buat kita, bohong kecil gak apa-apa. Kalau kita minta ampun sama Tuhan, kita mulai merubah. Kalau bisa bohong kecil pun saya hindari. Kalau kita mikirnya itu kompromi kita ya, wah bohong demi kebaikan gak apa-apa. Justru kita bertobat, berubah cara berpikirnya. Bohong demi kebaikan pun saya hindari. Cara berpikirnya harus berbalik. Bukan malah diterus-terusin, enggak. Tapi justru harus berbalik. Supaya apa? Kita menghindarkan diri kita dari celah yang iblis bisa masuk di dalamnya. Perhatikan nih saudara, Tuhan benci dustanya, Tuhan bukan membenci manusianya. Ya. Tuhan benci dustanya, bukan membenci manusianya. So kalau hari ini kita itu masih bisa melayani, kita masih bisa ada mengikut Tuhan, dekat sama Tuhan, masih bisa doa, masih bisa melekat sama Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah sehingga yang pertama adalah gini, ayo minta pengampunan Tuhan. Nah ketika kita minta pengampunan sama Tuhan, kita udah gak pasang pikiran kompromi kita. Gak usah ngomong lagi doa, ini kan cuma bohong kecil, ini bohong putih, aduh gak usah diputih hitam gitu saudara. Lebih baik cara berpikir kita adalah gini, kalau saya bisa berubah dari bohong putih yang Anda kasih label putih sekalipun, hindari itu. Karena ini bagian dari minta pengampunan sama Tuhan, bertobat. Nah yang kedua yang bisa kita lakukan adalah ini saudara, pikirkan warisan. Boleh ucapkan sama-sama 2, 3, pikirkan warisan. Sekali lagi celah itu namanya kesempatan. Ya, celah itu adalah kesempatan. Nah, bohong kecil, bohong besar itu semua celah. Ya, bohong kecil, bohong besar itu semua celah. Nah, yang perlu kita perhatikan kan ini kebohongan ini jadi kebiasaan. Itu yang kita harus hati-hati.
Karena gini, warisan itu ada dua. Yang pertama itu warisan yang tertulis. Aset, kekayaan, itu tertulis. Yang kedua adalah warisan yang tidak tertulis. Warisan yang tidak tertulis itu apa? Warisan ini yang dilihat oleh anak dan cucu kita. Apa itu? Kebiasaan hidup kita. Jadi jangan kaget kalau misalnya gini, saya nggak pernah nulis di warisan. Nanti anak saya akan ngawur, ngaco dan lain sebagainya. Nggak pernah saya tulis, saya udah siapin aset. Tapi secara tidak tertulis kita ini selalu kasih contoh sama mereka. Kebiasaan buruk, kebiasaan jelek. Ini loh kita perlu pikirkan warisan yang tidak tertulis juga. Yes, baik, bijak, anugerah Tuhan kalau kita bisa mempersiapkan warisan yang tertulis. Tapi saat kita tahu ada warisan yang tidak tertulis dari kebiasaan kita, itu juga perlu kita perhatikan. Kan kita nggak kepingin lihat, oh anak kita ini dia dijauhi sama orang karena apa? Nanti dari kebiasaan kecil bohong lama-lama dia gedenya nipu. Kita kan nggak kepingin anak kita udah disiapin aset yang begitu luar biasa, udah disiapin segala macam yang kita lakukan dalam kehidupan. Ternyata dia ini nirunya, ambilnya yang jelek yang biasanya selama ini kita kompromikan dalam hidup kita. Itu warisan yang tidak tertulis. Yang malah dalam hidup sehari-hari anak dan cucu kita mereka akan lihat, oh opa saya, oma saya, papa saya, mama saya. Ternyata mereka itu bohong-bohong gak apa-apa gitu. Nah kita semua perlu mikirkan warisan apa yang kita tinggalkan. Karena suatu hari Tuhan Yesus dia juga meninggalkan warisan. Tuhan Yesus gak tinggalin warisan harta aja bagi kita. Dia gak tinggalin warisan material bagi kita, tapi tahu gak? Tuhan Yesus meninggalkan warisan kehidupannya bagi kita semua. Dia mati di atas kayu salib untuk apa? Mewariskan. Mewariskan karakter Kristus bagi kita. Mewariskan kebiasaan baik bagi kita. Mewariskan hidup yang dilepaskan dari ikatan dosa. Itu dia wariskan bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu yang kedua yang perlu kita pikirkan adalah pikirkan warisan. Apa yang akan kita tinggalkan bagi anak, bagi cucu, bagi next generation kita. Pikirkan itu. Yang ketiga Bapak Ibu saudara sekalian adalah gini, test your heart. Test your heart, ujilah hati kita. Bilang sama Tuhan, Tuhan bantu saya untuk menguji hati saya. Kita ini masih bisa punya rasa bersalah atau udah enggak? Karena biasanya kan kalau kita udah biasa bohong, lalu kita bangun skenario bohong, lama-lama hati kita udah gak ada rasa bersalah. Itu bahaya. Bilang sama Tuhan, ujilah hatiku setiap hari. Supaya kita ini tidak terbiasa buka celah sama iblis. Tidak terbiasa melakukan hal yang buruk. Bangun kebiasaan yang salah, enggak. Tapi justru kita minta Tuhan, perbarui hidup saya selalu. Perbarui hidup saya selalu. Saudara, yang paling bahaya itu gini, ada dua bapak. Bapak kebenaran dan bapak kebohongan. Kalau kepada bapak kebenaran kita gak bisa submit hidup kita, pasti kita akan pilih bapak kebohongan. Bapak kebohongan yang namanya iblis ini, dia senang, dia bangga kalau kita makin hari makin bohong. Terus kita bisa punya cara berpikir gitu, gak apa-apa ini bohong putih, ini bohong kecil, ini bohong demi kebaikan. Wah, bapak kebohongan ini bangga. Karena apa? Lama-kelamaan celah itu dia kuasai, terus dia kendalikan hidup kita. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, perhatikan ini, yang namanya kebohongan. Ingat ini baik-baik, kebohongan itu gak punya kaki. Jadi kebohongan supaya dia bisa terus terjaga, dia butuh yang namanya berdiri di atas satu kebohongan demi kebohongan berikutnya, demi kebohongan berikutnya, demi kebohongan berikutnya. Karena kebohongan gak punya kaki. Supaya dia bisa terus terjaga, maka dia butuh itu. Demi kebohongan, demi kebohongan, demi kebohongan. Akhirnya jadi seperti bola salju, demi satu putaran, demi satu putaran, demi satu putaran. Lama-lama jadi bola salju yang besar, itulah kebohongan.
Nah, hari ini kalau mungkin kita bergumul di area ini, baik kita ibu rumah tangga, kita suami istri, orang tua, anak, pengusaha, pelayan Tuhan, pemimpin gereja sekalipun. Kalau ini kebiasaan kita atau kekurangan dan dosa yang kita gumuli dalam hidup kita, kenapa enggak hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau minta pengampunan dari Tuhan. Kalau kita minta pengampunan dari Tuhan, cara berpikirnya harus berubah. Enggak ada lagi bohong kecil, enggak ada lagi bohong demi kebenaran, enggak ada lagi bohong putih. Bohong tetap bohong loh. Kalau kita minta pengampunan dari Tuhan, maka kita mulai mikirkan warisan kebiasaan apa yang akan kita tinggalkan. Kalau kita mulai mikir berubah dari kebohongan kita, minta pengampunan Tuhan, setiap hari bilang, Tuhan, ujilah hati saya. Saya nggak mau jadi orang kebal dengan rasa bersalah. Tapi biar kalau saya tahu saya punya rasa bersalah, saya tahu ada Tuhan yang baik. Pengampunannya tersedia bagi kita semua. Kemudian diberkati, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Tadahkan kedua tangan kita ke harapan Tuhan. Pejamkan mata kita. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari arah-Mu. Mujizat perubahan kehidupan bisa terjadi dalam hidup kami. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari arah mujizat. Berapa banyak di ruangan ini dengan mata dipejamkan, dengan tangan diturunkan. Berapa banyak di ruangan ini yang berkata, Tuhan, ubahkan kebiasaan buruk saya. Saya gak mau iblis punya celah dalam hidup saya. Kasih saya hikmat-Mu, kasih saya tuntunan-Mu, supaya makin hari hidup saya makin serupa dengan Yesus. Karakter saya jadi makin hari lebih baik dan lebih baik lagi. Kalau itu Anda, boleh gak dekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing. Anda yang berkata, Tuhan Yesus, ubahkan karakter saya. Tuhan Yesus, saya gak mau ada celah buat iblis menguasai hidup saya. Tuhan Yesus, saya mau meninggalkan kebiasaan buruk dalam hidup saya, khususnya di area berbohong. Boleh gak dekapkan tangan kita di dada kita masing-masing. Seluruh ruangan ini tirukan doa saya dengan suara yang keras. Tuhan Yesus, dengan suara yang lebih keras lagi, 2-3, Tuhan Yesus, aku bawa seluruh hatiku, seluruh hidupku kepada Tuhan. Biar mulai hari ini saya dimerdekakan, saya dibebaskan dari kebiasaan buruk, dan hanya Yesus menjadi penguasa, pemegang kendali dalam hidup saya. Dan mulai hari ini saya jadi lebih baik dan makin baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Oh, kemudian yang berdoa boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari
mujizat. Coba bersama-sama. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari arah mujizat. Buka mata kami melihat. Buka mataku melihat setiap hari arah mujizat. Open our eyes. Buka mataku melihat setiap hari arah mujizat. Teman boleh kasih tepuk tangan saudara-saudara yang luar biasa bagi Tuhan kita. Oh, we praise you Lord. Oh, we praise you Lord. We praise you God. Terima kasih ya Tuhan. What a beautiful day. Sebuah hari yang sungguh indah kalau kami boleh belajar, boleh melekat sama Tuhan, boleh terus mendekat, boleh terus dibentuk, diproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan, tiba saatnya kami semua kembali ke tempat kami masing-masing dan menadahkan tangan kita sekali lagi untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Yesus. Berkati pekerjaan dan keuangan kami, bukan hanya lihat keberhasilan, izinkan kami semua berjaya di dalam anugerahnya Tuhan. Bapa, berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat berlimpah, kreativitas berlimpah, untuk menang dalam hidup sehari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kau lihat semua kami yang bawa persembahan perpuluhan, persembahan janji iman ke rumah Tuhan. Kau gak pernah kembalikan sama, tapi Kau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami pulang, kami menang atas setiap kebiasaan buruk, karena Tuhan Yesus di pihak kami, kuasa-Mu di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata amin, amin. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Happy Sunday, Tuhan berkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan.